Air itu bisa mensucikan kalau mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu ma yusamma ma'an bila qaidin lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Ini air mutlak. Banyak yang kesulitan memahami apa itu air mutlak. Air mutlak itu tadi, ma yusamma ma'an. Ya sesuatu yang disebut air bila qaidin lazim, tanpa embel-embel yang mengikat atau yang melekat, tanpa qaid, tanpa embel-embel yang melekat. Versi siapa? Tidak versi semua orang. Menurut saya, bukan menurut saya. Tidak. Tapi indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Menurut ahlil urfi, fuqaha, wal lisan, ahli lisan. Ahli lisan ini ada yang mengartikan ahli bahasa. Ada yang mengatakan enggak, ahlul urfi wal lisan itu ya fuqaha. Jadi ahlul urfi wal lisan itu siapa? Ada yang mengatakan dua ini isinya. Ahlul urfi itu fuqaha, ahlul lisan ahli bahasa, ahli lughah. Ada yang mengatakan ya enggak, ahlul urfi wal lisan itu satu, maksudnya fuqaha. Karena tidak ada hubungannya dengan ahli bahasa di sini, menurut sebagian ulama begitu. Kembali ke tarifnya air mutlak. Air mutlak itu sesuatu yang disebut air tanpa embel-embel yang mengikat menurut fuqaha yang mengetahui keadaannya. Jadi ukurannya fuqaha, air ini memiliki qaid atau tidak, qaidnya melekat atau tidak, itu versi fuqaha, bukan versi saya atau versi antum. Sehingga air mutlak itu air yang tidak ada embel-embelnya sama sekali, atau ada embel-embel tapi tidak mengikat versi fuqaha. Ini namanya air mutlak. Kalau ada embel-embelnya dan mengikat, lah ini bukan mutlak. Yang menjadi ukuran sekali lagi fuqaha yang mengerti keadaannya. Contoh, air sumur. Ada embel-embel sumur. Yang disebut air tanpa embel-embel ya artinya seandainya disebut air gitu saja benar. Menurut siapa? Bukan menurut saya, menurut fuqaha yang mengerti keadaannya. Air sumur. Lah, kalimat sumur ini tidak harus ikut. Tidak harus ikut. Air sumur disebut air gitu aja. Tidak apa-apa, boleh. Air umbulan, tidak harus ikut umbulannya itu. Air gitu aja, cukup sudah. Air laut. Nah, jadi air sumur ditaruh jeding bukan air sumur lagi ya, air jeding. Ditaruh di ember, air ember. Ditaruh di botol, air botol ya, air botol. Nah, berarti embel-embelnya ini bisa hilang, nggak mengikat. Loh, kalau air laut ditaruh di jeding, air laut. Ditaruh di botol, air apa ini? Air laut ya, air laut. Ditaruh di ember, air apa ini? Ya, air laut. Ngikut terus, lautnya ngikut terus. Berarti mengikat apa enggak? Mengikat menurut saya atau menurut antum. Tapi menurut fuqaha enggak. Kalimat laut tidak harus ngikut, ngapain diikutkan? Jadi air laut disebut air gitu saja, benar versi fuqaha. Itu maksudnya ma yusamma ma'an bila qaidin lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Sesuatu yang disebut air tanpa harus disertai embel-embel yang mengikat. Menurut fuqaha yang mengerti keadaannya. Nah, air laut, kalimat laut tidak harus ikut, benar disebut air, benar versi fuqaha. Sumur, kalimat sumurnya dibuang air sumur, benar versi fuqaha. Tapi kalau air mustakmal, antum sebut air gitu saja, salah versi fuqaha. Air sudah antum gunakan wudu, sudah antum gunakan wudu, sudah dibuat mandi wajib, sudah dibuat menghilangkan najis, mustakmal. Ini qaid mustakmal itu harus ikut. Jadi harus disebut air mustakmal. Tidak boleh sebut air gitu saja, nggak boleh. Jadi kalimat mustakmal harus ikut versi fuqaha. Kalau antum nyebut air gitu saja, salah versi fuqaha yang mengerti keadaannya. Karena kadang gini kan, air mustakmal kan kadang masih jernih. Ada orang wajahnya masih bersih, baru mandi, wudu pakai air, airnya diwadahi timba, ya tentu airnya masih jernih, tidak ada bau-bau keringat, tidak ada kecampuran debu yang nempel di wajah.
minyak-minyak yang nempel di wajah, nggak ada. Kenapa? Dia baru mandi, masih seger. Wudu, tentu airnya bersih. Kalau orang nggak tahu, akan nyebut mutlak. Tapi kalau yang tahu, fakih yang tahu, nggak akan nyebut air gitu aja. Selalu akan disebut air mutlak. Kalimat mutlaknya harus ikut. Air mutanajis, harus ikut mutanajisnya itu. Nggak boleh disebut air gitu saja. Salah versi fuqaha. Dan seterusnya. Atau air-air yang berubah sangat sifatnya gara-gara kecampuran perkara suci, air rawon, kalimat rawonnya harus ikut. Yang jadi ukuran sekali lagi al-fuqaha. Bukan menurut saya atau menurut antum. Kalau menurut saya, menurut antum, air laut itu lautnya ngikut terus gitu ya. Enggak harus. Versi fuqaha enggak harus. Intinya, biar antum tahu apa itu air mutlak, harus belajar bab air sampai khatam baru tahu. Dengan tarif saja nggak bisa ya. Dengan tarif ini embel-embelnya mengikat apa enggak? Tidak tahu ukurannya fuqaha, kita bukan fuqaha. Caranya jadi fuqaha dulu, khatam bab air, baru tahu air ini mutlak atau tidak. Itu. Jadi untuk bisa mengetahui air mutlak harus khatam dulu bab air. Faham, khatam bab air, faham betul, baru bisa menilai ini mutlak apa enggak. Hanya sekedar takrif nggak bisa.